Pada awal video kita diperlihatkan kepada guru yang ditangkap oleh siluman. Siluman itu lalu menceritakan pada guru mengapa ia bisa terjebak di dasar sungai. Ia dulunya adalah jenderal kayangan, namun karena ia memecahkan lampu kebijaksanaan milik Mahadewi, lalu ia pun dihukum turun ke bumi dan ditusuk dengan pedang menembus jantung setiap hari. Dan juga kecerdasannya yang hanya sedikit itu dihilangkan. Maka dari itu ia bersembunyi di dasar sungai dan menjadi pemakan manusia. Lalu siluman itu mengatakan akan melepaskan Tong Samcong asalkan ia memohonkan ampun pada langit untuknya. Tong Samcong mengatakan pada siluman itu untuk mengikuti doa yang dia ajarkan kepadanya. Siluman itu membaca doanya, namun laba-laba besar datang, lalu ia pun kabur dan melaporkan pada Tong Samcong. Tong Samcong pun mengatakan untuk menulis huruf Buddha di perut laba-laba itu apabila ia datang kembali. Lalu siluman itu melakukannya. Laba-laba besar pun datang lagi, dan ia menuliskan huruf Buddha di perut laba-laba itu. Namun laba-laba itu tidak lenyap, malah mengejarnya. Tong Samcong mengatakan padanya untuk membuka pakaiannya. Lalu di perutnya tertulis huruf Buddha. Siluman itu pun menangis, sadar akan kesalahannya. Sun Gokong pun kembali dari kayangan. Ia membawakan mutiara pembelah lautan. Lalu ia melemparkannya ke dalam sungai. Air pun terbelah. Guru ditemukan dan Sun Gokong ingin membunuh siluman itu, namun dilarang oleh guru. Guru mengatakan siluman itu sudah bertaubat. Berilah ia kesempatan sekali lagi. Di tengah percakapan, siluman lainnya kabur dan Sun Gokong mengejarnya. Ia ingin mengelabui Sun Gokong dengan berubah menjadi kuda. Tentu saja itu tidak bisa menghindari mata api Sun Gokong. Gokong pun mengikatnya dan hendak membunuhnya. Lagi-lagi guru menghentikannya. Gokong melepaskan siluman itu. Lalu Dewi Kuan Im datang dan mengatakan agar siluman itu menemani Tong Samcong mencari kitab suci ke barat. Dan mereka pun menyetujuinya. Lalu Dewi pun pergi. Guru memberinya nama Wuching dan mengatakan bahwa Wuching harus bersungguh-sungguh mengikuti ajaran Buddha. Wuching mengatakan ia tidak akan pernah berbuat dosa lagi. Wuching menanyakan yang mana kakak pertama. Guru mengatakan Gokonglah kakak kalian. Lalu Wuching mengatakan ia akan mencari makanan untuk mereka. Gokong pun menyuruh Patkai menemaninya. Di tengah perjalanan, Patkai melihat para wanita yang sedang mencuci di sungai kecil. Ia pun menyuruh Wuching untuk melanjutkan mencari bekal sendirian. Patkai berubah menjadi Tianfeng dan menggoda para wanita itu. Lagi asik menggoda wanita, Wuching pun datang dan memanggilnya kakak. Patkai mendekatinya dan mengatakan buah-buah itu masih sangat sedikit. Ia menyuruh Wuching mencari lebih banyak lagi. Sun Gokong yang merasa sangat lapar lalu pergi mencari Patkai dan Wuching. Gokong bertemu dengan Wuching dan menanyakan kenapa buah-buahannya sangat banyak. Wuching mengatakan ia disuruh oleh Patkai mencari banyak buah-buahan karena Gokong makannya banyak. Lalu Gokong pun mencari Patkai. Di sungai, para wanita sudah selesai mencuci dan mereka pun pergi. Tiba-tiba ada satu wanita lagi yang datang. Patkai menggoda wanita itu. Wanita itu pun jatuh ke pelukannya. Patkai hendak menciumnya. Ternyata wanita itu adalah Gokong yang sedang menyamar. Gokong pun mengejarnya sampai ke tempat Wuching. Gokong mengatakan ini sangat menjengkelkan. Punya adik yang satu dungu dan yang satunya lagi mata keranjang. Lalu mereka pun pulang. Gokong mengatakan pada Patkai kenapa dia begitu mata keranjang. Patkai menjawab, kakak, ini bukanlah mata keranjang. Inilah yang namanya cinta.
Patkai mencetuskan ide untuk membujuk guru agar tidak usah mencari kitab suci ke barat karena ia akan menemui banyak wanita di sepanjang perjalanan. Wuching mengatakan agar Patkai bertaubat karena kata guru itu adalah perbuatan iblis yang ada di hatinya. Gokong mengatakan sebenarnya ia pun tidak mau pergi ke barat dan dikendalikan orang lain. Namun guru tetaplah guru. Kita harus bertahan untuk menjaganya sampai ke barat. Mereka pun memulai perjalanannya lagi. Ternyata mereka sedang berada di wilayah gunung api. Di sana sudah ada siluman yang mengintai mereka. Guru sudah terlihat sangat lemas karena kepanasan, lalu ia pun terjatuh dari kudanya. Gokong pun bertanya pada Dewa Bumi, kenapa di sini sangat panas. Rupanya penyebab panas itu adalah tungku orang tua Taisang yang sudah ditendang oleh Sun Gokong. Tungku itu tumpah ke wilayah itu ratusan tahun yang lalu. Dewa Bumi mengatakan hanya kipas palem milik Dewi Kipas yang bisa memadamkan hawa panas ini. Gokong pun membicarakannya pada guru penyebab panasnya wilayah itu. Lalu Gokong mengatakan akan mengajak guru terbang melewatinya. Namun guru tetap menolak. Mereka pun mencari penginapan untuk beristirahat. Pada saat Tong Samcong dan Wuching berdoa, Gokong tampak lelah dan tertidur. Ia pun bermimpi. Dalam mimpinya ia bertemu dengan siluman mimpi dan mereka pun bertarung. Guru dan adik-adiknya pun membangunkan Sun Gokong. Gokong menceritakan bahwa ia baru saja dibawa ke alam siluman mimpi. Lalu ia mengatakan akan pergi meminjam kipas palem Dewi Kipas. Gokong menyuruh Patkai dan Wuching jangan tertidur dan menjaga guru. Sin beralih pada Dewi Kipas. Anaknya Ang Haiji sangatlah nakal. Ia diberi mainan kendi dan banyak menghisap manusia ke dalamnya. Ibunya terlihat marah-marah sendiri membicarakan ayahnya. Lalu Ang Haiji menenangkan ibunya. Pada saat itu Gokong pun datang. Keponakannya itu tidak mau menyapa Gokong. Gokong mengatakan ingin meminjam kipas palemnya untuk membantu sang guru. Dewi Kipas mengatakan tidak masalah, pasti ku bantu. Pada saat Dewi Kipas mengeluarkan kipasnya, Ang Haiji merebutnya. Ang Haiji mengatakan jika kau begitu sakti, kenapa harus meminjam kipas ibuku untuk memadamkan api?